Sebelumnya saya sampaikan terima kasih karena di tengah-tengah kesibukan kita boleh meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi saya pada materi budaya positif, di mana perlu teman-teman ketahui bahwa ini adalah bagian dari tugas kami selaku calon guru penggerak angkatan 7. Jadi kami perlu mendiseminasikan apa yang telah kami pelajari pada modul untuk disampaikan kepada rekan-rekan guru. Nah, di saat ini saya akan menyampaikan terkait beberapa materi. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Selanjutnya adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Kita langsung masuk saja ke yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Jadi sebagaimana rekan-rekan guru ketahui, kita saat ini sudah dikeluarkan kurikulum yang baru, yaitu tentang Nah, jadi saat ini kita ada kurikulum yang namanya kurikulum Merdeka, di mana pada kurikulum Merdeka ini dikenal sebuah konsep yang dinamai pembelajaran berdiferensiasi. Sebagaimana juga teman-teman pelajari di platform Merdeka Belajar, pembelajaran berdiferensiasi itu di mana kita melakukan pembelajaran tidak lagi menyamaratakan semua kemampuan siswa, tapi melihat potensi masing-masing yang ada pada siswa. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita melakukan pembelajaran dengan melihat masing-masing kompetensi siswa, atau bagaimana kita mengetahui masing-masing potensi yang ada pada siswa? Tentunya kita perlu melakukan yang namanya asesmen diagnostik, di mana asesmen diagnostik ini ada dua hal yang akan kita asesmen, yaitu aspek kognitif dari peserta didik, yang kedua adalah aspek non kognitif, di mana aspek kognitifnya berhubungan dengan kompetensi siswa yang akan kita asesmen. Jadi kompetensi awalnya seperti apa, lalu yang non kognitif itu berhubungan dengan kondisi sosial, emosi dari peserta didik. Jadi hal ini penting untuk supaya kita bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira itu yang menjadi inti utama dari perubahan paradigma belajar di saat ini. Selanjutnya tentang disiplin positif. Nah, kata disiplin ini sering diartikan sesuatu yang dilakukan untuk mendapat kepatuhan, sehingga bagi orang lain disiplin sering dianggap sebagai sesuatu ketidaknyamanan. Jadi seringkali kita melaksanakan disiplin ini untuk berharap seseorang akan patuh terhadap kita. Jadi disiplin itu, misalnya kita sebagai guru kepada siswa menerapkan disiplin, itu kita yang semacam mendesak atau adanya ancaman sedikit dari kita agar supaya siswa tersebut merasa disiplin. Padahal sehingga bagi siswa tersebut seringkali disiplin itu dia rasa sesuatu yang tidak nyaman, karena sering dari kita yang melaksanakan disiplin itu melaksanakannya dengan cara yang seperti mengancam yang tadi, atau ada desakan-desakan, atau ada semacam sogokan dan lain sebagainya. Padahal disiplin itu diharapkan adalah bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ataupun ancaman. Jadi dalam penerapan disiplin yang sebenarnya itu harus muncul dari kesadaran anak itu sendiri. Tugas kita di sini adalah menumbuhkan kesadaran dari peserta didik itu bahwa disiplin itu memang berguna untuk dirinya sendiri, bukan untuk karena ada aturan-aturan yang atau hukuman-hukuman yang ada di dalamnya sehingga mereka harus patuh terhadap disiplin tersebut. Tapi harus muncul kesadaran
diri mereka sendiri, bahwa disiplin itu perlu dilakukan karena untuk kebaikan diri mereka sendiri. Sehingga siswa diharapkan nanti akan berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan universal serta memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal ini juga dapat kita pelajari di platform. Itu ada banyak, ada nilai tanggung jawab, nilai menghargai, menghormati, dan lain sebagainya. Sedangkan siswa itu diharapkan ini yang saya bilang tadi, harus memiliki motivasi intrinsik, artinya berasal dari dirinya sendiri, bukan motivasi ekstrinsik. Tadi yang saya contohkan seperti dorongan atau ancaman dari kita para guru-guru atau berupa sokokan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu tentang disiplin positif. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, seringkali dalam siswa menerapkan disiplin, dia akan terkait dengan yang namanya kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Ini ada hubungannya dengan makan, minum, dan sejenisnya yang berhubungan dengan fisik atau kebutuhan fisik dari seseorang, atau khususnya kita yang di sekolah berhubungan dengan peserta ini. Jadi seringkali kalau siswa kan contohnya masih jam pertama minta isi, mungkin di rumah datang dulu sarapan sehingga ke kantin dulu datang sarapan. Jadi sebagai guru juga kita harus memastikan bahwa kebutuhan dasar manusia khususnya siswa tentang bertahan hidup itu harus terpenuhi. Jadi dipastikan sampaikan ke orang tua sebelum datang ke sekolah, anak disiapkan dulu sarapan atau makan dulu sebelum dia datang di sekolah. Selanjutnya adalah tentang kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga banyak sekali terjadi di dalam kelas. Ada siswa yang mencari perhatian, mungkin itu kan bisa diartikan siswa tersebut kurang kasih sayang dari dia rumah. Setelah diselidiki kebanyakan begitu, oh ternyata orang tua sibuk kerja, kurang perhatian terhadap dia sehingga cari perhatian pengurus. Baru selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan ini seringkali siswa terlalu menganggap dirinya itu selalu nomor satu. Ada kan siswa yang kita lihat pintar, tetapi tujuannya bukan untuk tapi menunjukkan bahwa dirinya itu sebagai dia yang nomor satu di kelas dalam segala hal. Ada kan siswa terlalu ambisius namanya. Ada siswa terlalu ambisius. Memang itu motivasi yang seperti itu baik, tapi harus diarahkan juga ke hal-hal yang lebih baik. Artinya kita sebagai guru memberikan pandangan-pandangan bahwa memang motivasi untuk menjadi yang terbaik itu baik, tetapi kalau terlalu egois itu akan merugikan orang lain, karena dia akan secara tidak langsung akan mengesampingkan teman-temannya karena berfokus pada dirinya sendiri untuk menjadi nomor satu. Sehingga karena dia so tahu, padahal dia so tahu dia boleh tunjuk pada teman lain, tapi karena motivasi ini jadi nomor satu atau penguasaan dia yang menguasai segala sesuatu, tidak mau menunjukkan atau berbagi kepada teman-teman yang lain. Jadi hal-hal seperti ini harus pula diarahkan oleh kita selaku guru. Selanjutnya adalah kebebasan. Nah, kebebasan ini seringkali dalam proses pembelajaran. Artinya kalau pembelajaran juga terlalu monoton, terlalu yang nggak ada metode atau model yang bervariasi, seringkali siswa itu menjadi terasa bosan di dalam kelas. Contohnya diskusi kelompok. Kalau diskusi suatu bentuk kelompok tertentu, tetapi dalam kelompok tersebut guru menyampaikan kepada mereka harus diskusi secara diam-diam. Artinya dalam satu kelompok yang lain mau berdiskusi bagaimana, sedangkan guru paksa mesti diam-diam, bahwa diam dan di dalam kelas boleh ada suara ribut-ribut. Padahal bisa saja kita memberikan kebebasan lebih kepada peserta didik. Misalnya kelompok satu bisa jalan-jalan ke kelompok lain. Artinya lebih memberikan kebebasan lebih kepada peserta didik dalam mereka mencari berbagai sumber belajar atau mengupayakan untuk pemenuhan sumber belajar mereka. Salah satu contohnya dengan pola diskusi, tapi didesain lebih memberikan kebebasan lebih kepada peserta didik. Yang selanjutnya adalah kesenangan. Nah, kesenangan tentunya kita sebagai guru juga harus pandai-pandai dalam mendesain sebuah model pembelajaran di dalam kelas. Artinya jangan sampai yang proses pembelajaran yang kita laksanakan itu terasa kurang menyenangkan bagi peserta didik. Misalnya saya contohkan yang kemarin saya sampaikan bahwa contoh
contoh pelajaran produktif yang sampai 4 sampai 6 jam pelajaran. Kalau dalam satu waktu itu belajar terus kan pasti akan merasa membosankan bagi peserta didik. Jadi guru-guru bisa saja sekali-kali kalau soalnya harus pandai-pandai membaca situasi. Kalau ada siswa-siswa terlihat bosan, bisa saja dilakukan ice breaking seperti itu untuk penyegaran kembali agar supaya mereka kembali bersemangat untuk melanjutkan proses belajar mengajar. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi pasti seorang manusia memiliki dorongan yang timbul dari dirinya untuk melakukan suatu tindakan dengan maksud tertentu. Namun yang motivasi pasti ada suatu dorongan, tetapi untuk mencapai tujuan atau maksud tertentu. Nah, contoh motivasi yang salah adalah sebagai berikut. Ini contoh motivasi dari siswa yang salah. Artinya dia menghindari hukuman. Jadi murid melakukan disiplin untuk diri karena ia merasa takut akan dihukum. Ini merupakan satu contoh motivasi yang salah dari peserta didik. Artinya seperti yang saya sampaikan di awal tadi tentang disiplin positif. Artinya disiplin positif itu harus muncul motivasi kesadaran dari dirinya sendiri bahwa apa yang ia lakukan untuk mendisiplinkan dirinya sendiri itu adalah kebaikan dari dirinya, untuk kebaikan dari dirinya sendiri, bukan seperti ini, bukan untuk menghindari sebuah hukuman ataupun nanti yang kita lihat nanti seperti mendapat penghargaan. Seringkali kan ada siswa yang termotivasi karena untuk mendapatkan suatu penghargaan tertentu. Penghargaan itu memang baik adanya, tetapi kalau dilakukan secara terus-menerus akan memunculkan suatu ketergantungan bagi seseorang. Artinya ketika kita hentikan penghargaan itu bisa mengakibatkan motivasinya turun. Jadi alangkah lebih baiknya kita mengupayakan siswa tersebut akan muncul kesadaran dari dirinya sendiri. Selanjutnya sedangkan motivasi yang baik adalah motivasi yang dilakukan dengan menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Misalnya murid melakukan disiplin karena menyadari nilai kebajikan dirinya sendiri. Saya contohkan kemarin orang tua menyuruh anaknya untuk merapikan tempat tidurnya. Kalau motivasinya untuk menghindari hukuman, pasti dia akan langsung membersihkan tempat tidurnya berdasarkan perintah yang disampaikan oleh orang tua. Tetapi kalau dia menyadari kebajikan dirinya sendiri, dia akan menganggap dia harus membersihkan kamar tidurnya karena dengan dia membersihkan kamar tidurnya, dia akan merasa nyaman saat tidur di tempat tidurnya. Bayangkan kalau tempat tidurnya kotor. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu kita sadarkan kepada peserta didik. Kemarin kita berdiskusi juga, misalnya kenapa siswa harus menggunakan seragam yang sama, kenapa harus sepatu hitam. Itu kan ada tujuannya. Jangan kita sampaikan kepada peserta didik bahwa harus pakai sepatu hitam, harus pakai seragam ini, karena kalau tidak kalian akan dihukum. Tapi berilah pengertian kepada peserta didik tentang kebergunaan dari aturan yang dibuat. Misalnya kan gunanya untuk diseragamkan supaya tidak kelihatan yang kaya dan yang miskin, pemerataan terlihat sama ketika datang di sekolah. Begitu juga aturan-aturan lainnya, kita perlu menjelaskan kebermanfaatan hal itu kepada peserta didik untuk dirinya sendiri agar dia muncul motivasi yang berasal daripada dirinya sendiri, bukan karena ada hukuman atau ancaman dari kita selaku guru. Lanjut, nah ini konsep disiplin yang gagal. Tadi yang saya sampaikan, konsep disiplin yang gagal yaitu mendisiplinkan dengan memberikan hukuman atau pemberian penghargaan. Tapi pemberian penghargaan ini pun dalam tanda kutip ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau diberikan secara terus menerus itu akan memunculkan suatu ketergantungan kepada seseorang ataupun kita khusus di sekolah kepada peserta didik. Bahkan pun suatu kita guru-guru, seringkali hal itu akan kalau dihentikan satu waktu muncul tidak lagi semangat atau hal-hal lainnya. Sedangkan disiplin yang sukses itu adalah berupa sebuah konsekuensi. Jadi kita memberikan konsekuensi kepada peserta didik. Dengan memberikan konsekuensi kan peserta didik juga akan menyadari kesalahan yang ia buat. Selain itu akan ini yang paling penting, yang bagian terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Karena dengan
kita memberikan konsekuensi, dia secara tidak langsung akan langsung memperbaiki kesalahannya. Jadi selaras dengan apa yang telah ia buat sebelumnya. Misalnya siswa tidak mengerjakan tugas, kita sebagai guru menghukumnya tidak sesuai dengan konsekuensi yang ia lakukan. Jadi siswa tidak mengerjakan tugas, hukuman yang kita berikan misalnya suruh berdiri di depan kelas atau suruh menghormat bendera. Tidak sesuai dengan apa yang ia lakukan, kesalahan yang ia lakukan. Sebaiknya kita berikan konsekuensi terhadap apa yang ia lakukan. Kalau siswa tidak membuatkan tugas, konsekuensinya apa? Ia harus membuat tugas itu. Misalnya siswa datang tidak membuat tugas pada jam pelajaran kita, berarti konsekuensinya kita harus memberikan kepada dia, buatlah tugas tersebut pada jam istirahat. Jadi apa yang dia lakukan, kita berikan konsekuensi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi harus selaras. Jangan yang saya contohkan tadi, buat tugas suruh berdiri di depan kelas, kesalahannya tidak akan diperbaiki, tugasnya juga tidak selesai. Jadi buatlah konsekuensi berdasarkan apa yang ia lakukan. Dan yang paling penting dalam konsep disiplin yang sukses ya ini, kita melakukan yang namanya restitusi. Nanti untuk restitusi ini kita akan bahas lagi di materi ini. Seharusnya ada pembahasan khusus tentang restitusi, tetapi di sini poin-poin penting tentang restitusi, kalau kita melakukannya mulai akan memiliki tanggung jawab untuk berperilaku, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, menghormati diri sendiri dan orang lain, memegang kontrol diri, memiliki semangat memperbaiki diri. Jadi kalau konsekuensi ini sifatnya jangka pendek, sedangkan restitusi ini adalah sifatnya jangka panjang. Nah, ini tentang pembahasan lagi lebih lanjut tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu dilakukan sebagai upaya membantu siswa memperbaiki diri agar kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Jadi bayangkan dari pengertiannya saya sendiri, kita dapat bayangkan bahwa dengan kita melakukan restitusi ini ada karakter diri yang diperbaiki, dan tentunya siswa tersebut akan memiliki karakter yang lebih kuat dan akan lebih dihargai ketika dia kembali ke kelompoknya, misalnya dalam kelompok belajar di kelas atau kelompok-kelompok kecil lainnya. Nah, ciri-ciri restitusi ini seperti apa? Di sini dapat teman-teman guru baca. Jadi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang ia buat sebelumnya. Selain itu untuk memperbaiki hubungan, baik hubungan dengan teman maupun dengan guru. Restitusi ini juga berupa tawaran, bukan sebuah paksaan. Jadi sebuah tawaran yang kita berikan kepada siswa, bukan sebuah paksaan. Restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi dia melihat untuk mengoreksi dirinya sendiri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan selanjutnya berfokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada membuat sebuah solusi, dan terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi selain juga dia memperbaiki diri, dipastikan juga dia harus bisa diterima oleh kelompoknya. Karena seringkali kan anak-anak kalau terlalu nakal, ketika kembali ke kelompoknya teman-teman sudah mau balik. Jadi kita harus juga memastikan dia bisa kembali diterima oleh kelompoknya. Itu ciri-ciri tentang restitusi. Selanjutnya, nah ini ada contoh kasus. Di sini kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan tugas. Nah, kalau ini perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi. Nah, kalau hukuman, guru menghukum siswa berdiri di depan kelas. Guru menjadi marah sehingga siswa jadi takut. Itu kalau hukuman yang kita berikan. Kalau konsekuensi, guru pasti akan memberikan tugas atau menyuruh mengerjakan tugas saat jam istirahat berdasarkan konsekuensi yang dia buat. Kalau dia membuat tugas, jadi konsekuensinya karena dia harus buat tugas itu pada jam, misalnya kalau di sini contohkan pada jam istirahat. Di sini juga guru menjadi tegas dan siswa menghormati aturan. Nah, bagaimana kalau dengan restitusi? Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi guru untuk melaksanakan restitusi ini memang sebelumnya kita harus membuat yang namanya sebuah keyakinan
kelas yang disepakati bersama antara guru dan siswa maupun dengan seluruh warga sekolah. Dan lanjut adalah 5 posisi kontrol restitusi. Ini yang diharapkan dimiliki oleh guru-guru. Tetapi dari 5 posisi kontrol ini, mari kita lihat mana yang bernilai negatif atau positif. Yang pertama itu adalah posisi kontrol kita sebagai penghukum. Baru ada posisi kontrol pembuat rasa bersalah, ada kita menempatkan diri kita sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, untuk memahami ke-5 posisi kontrol ini, saya ada tabel di sini melihat perbandingan dari 5 posisi kontrol restitusi ini. Ada pembaca? Nah, jadi dari 5 posisi kontrol ini ada pengkategoriannya. Kita bisa lihat mana yang termasuk dalam posisi kontrol identitas yang gagal atau perilaku kontrol negatif, dan mana yang termasuk dalam identitas yang sukses atau perilaku kontrol positif ataupun kontrol diri. Nah, dari ke-5 posisi kontrol ini dapat dilihat bahwa penghukum dan pembuat rasa bersalah itu termasuk dalam identitas yang gagal atau perilaku kontrol yang negatif yang tidak seharusnya diambil oleh seorang guru. Di sini perbandingannya di sini. Kalau penghukum, dia akan menghadik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Jadi saya rasa teman-teman guru sudah tahu memposisikan diri masing-masing ada di mana. Atau yang pembuat rasa bersalah, posisi kontrol pembuat rasa bersalah, dia seringkali berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam dan lain sebagainya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau menghukum, biasa guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukan, saya akan, misalnya akan apa? Cuci WC atau lain sebagainya. Sedangkan kalau pembuat rasa bersalah adalah kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak, sehingga akan muncul rasa bersalah. Dan banyak lagi pertanyaan lainnya. Di sini ada lanjutannya. Hasil yang didapat jika kita mengambil posisi kontrol penghukum adalah siswa akan menjadi pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Jadi itu hasil yang didapat jika kita mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Ini hasil yang didapat oleh peserta didik. Sedangkan pembuat rasa bersalah, seringkali siswa akan menjadi menyembunyikan, menyangkal atau berbohong kepada guru kalau kita mengambil posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, bagaimana kalau kita selaku teman? Kalau selaku teman, kita akan membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Sedangkan untuk pemantau adalah menghitung dan mengukur segala sesuatu. Kita lihat kalau sebagai teman, biasa kata-kata, ini contoh kata yang digunakan, lakukan demi bapak atau ibu, atau ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Sedangkan kalau selaku pemantau, biasanya pertanyaan biasa sesuatu yang kita sampaikan kepada siswa itu lebih kepada pertanyaan. Namanya juga pemantau, jadi cuma bertanya, apa peraturannya atau apa konsekuensinya jika kalian melakukan ini. Jadi bukan mengeksekusi, tapi menanyakan itu kepada peserta didik tentang dampak yang mereka dapat jika melakukan suatu kesalahan atau apa yang terjadi sekarang. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat kita kembangkan. Nah, kalau sebagai teman, hasil yang didapat adalah suatu ketergantungan. Jadi misalnya saya, kalau dia hanya satu guru yang melakukan itu, biasanya akan ketergantungan kepada guru dan semoga tidak akan berlaku pada guru-guru yang lain. Sedangkan kalau posisi kita sebagai pemantau, dia akan menyesuaikan bila diawasi. Artinya nanti ketika dilihat baru bersikap baik. Kalau ada guru dapat ya kembali ke sikap aslinya begitu. Sebagian kan siswa begitu, kalau guru dapat datang dari kali coba lagi dan lain sebagainya.
Nah, bagaimana dengan posisi kontrol terakhir, yaitu manajer? Sebenarnya ini yang paling diharapkan bisa dilakukan oleh semua guru, yaitu hampir sama dengan pemantau. Dia hanya mengajukan pertanyaan, tapi pertanyaannya lebih kepada yang tadi kita bahas tentang institusi, yaitu apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut, kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya, kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita kembangkan ke jenis-jenis yang lainnya, tergantung situasi kondisi yang ada di sekolah masing-masing, termasuk penggunaan bahasanya. Kalaupun bahasa ini kan terlalu baku, bisa saja kita sesuaikan dengan bahasa yang ada di daerah kita masing-masing. Kira-kira itu 5 posisi kontrol. Jadi diharapkan guru-guru memang kebanyakan banyak di sini hukum, tetapi mulai sekarang marilah kita berusaha setidaknya mulai dari teman, pemantau, walaupun masih ada kekurangannya masing-masing, tetapi itulah yang dianggap sebagai sebuah perilaku positif yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang terakhir Pak, ini kontrol diri, kita akan bahas tentang lebih mendetailnya di restitusi, segitiga restitusi. Bagaimana melakukan kontrol diri atau menerapkan ini fungsi manajer ini dengan melihat langkah-langkah pada segitiga restitusi. Nah, lanjut. Jadi sebelumnya saya sampaikan untuk kita melakukan yang namanya restitusi itu atau konsep restitusi, kita perlu sebelumnya membuat yang namanya sebuah keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama, artinya antara guru dan murid, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk dilakukan bersama. Jadi dibuat bersama, disepakati bersama, dan dilakukan secara bersama-sama. Jadi itu tentang keyakinan kelas. Nah, bagaimana membuat keyakinan kelas ini? Yang pertama tentunya harus ada diskusi tentang peraturan apa yang akan kita buat. Jadi aturan-aturan apa saja yang akan kita buat nanti itu harus didiskusikan bersama-sama antara guru dan siswa. Selanjutnya, aturan-aturan dari hasil diskusi itu akan kita rumuskan ke dalam peraturan menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi dari ada banyaknya masukan-masukan baik dari guru ataupun siswa, itu nanti dirumuskan ke dalam akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Dan yang terakhir, setelah itu dirumuskan menjadi keyakinan kelas, kita harus mempublikasikan keyakinan kelas tersebut. Publikasinya misalnya ditempel saja di dalam kelas agar sewaktu-waktu dapat dilihat oleh siswa ataupun guru-guru. Jadi itu bagaimana kita membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, hal-hal apa saja yang akan kita masukkan ke dalam sebuah keyakinan kelas? Yang pertama, aturan yang dibuat itu harus lebih abstrak dari sebuah peraturan yang sudah ada. Misalnya saya contohkan aturan dalam presentasi misalnya di dalam kelas, itu kan tidak diatur dalam aturan sekolah. Jadi kita bisa merumuskan itu, memasukkan itu ke dalam sebuah keyakinan kelas. Jadi contoh itu salah satu contoh, itu kan tidak diatur dari aturan yang sudah ada di sekolah, aturan sekolah secara umum tentang misalnya bagaimana melaksanakan presentasi yang baik dari pakaian, atau kalau bertanya nanti pada saat sesi bertanya dan lain sebagainya, itu bisa kita atur juga dalam keyakinan kelas. Yang selanjutnya adalah berupa pernyataan universal. Jadi diharapkan di dalam peraturan kelas itu mengandung pernyataan universal. Tadi yang saya sampaikan di awal, ada tanggung jawab, menghargai, menghormati, dan lain sebagainya. Itu harus termuat dalam peraturan kelas. Dibuat dalam bentuk positif. Dibuat dalam bentuk positif, pasti teman-teman guru saya yakin memahami ini. Jadi jangan dampaknya itu atau hukumannya itu dalam bentuk negatif. Tetap tadi mengacu pada konsekuensi atau restitusi hukuman yang dihasilkan jika mereka melanggar aturan kelas yang dibuat. Jangan sewaktu-waktu
misalnya disuruh berdiri di depan kelas itu kan nantinya mengakibatkan siswa merasa malu atau diejek oleh teman-temannya. Jadi buat tetap dalam bentuk positif, walaupun berupa hukuman nanti yang akan diberikan, tetapi harus dibuat dalam bentuk positif, entah konsekuensi atau restitusi. Selanjutnya dibuat ringkas agar mudah diingat. Jadi dalam membuat keyakinan kelas yang terlalu panjang-panjang untuk dikatakan, buat saja ringkas yang penting mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya sesuai kondisi kelas dan sekolah. Jadi harus aturan juga atau kesepakatan yang dibuat harus juga berdasarkan sesuai kondisi kelas dan sekolah. Misalnya tadi saya berikan contoh tentang presentasi. Presentasi misalnya menggunakan proyektor, sedangkan so bikin DP aturan begini segala rinci padahal tidak ada proyektor di sekolah. Jadi harus sesuaikan juga dengan kondisi sekolah atau kondisi kelas. Ini tergantung sekolah masing-masing ataupun kelas masing-masing. Dan terakhir harus melibatkan semua warga sekolah. Jadi walaupun kesepakatan itu dibuat antara guru dan siswa, tapi harus juga disampaikan kepada seluruh warga sekolah. Karena yang masuk di kelas itu kan bukan cuma satu guru, kecuali mungkin SD. Tapi kalau di SMK kan biasa ada banyak guru yang masuk di satu kelas. Maka harus dibantu juga kalau bisa kepada wakil-wakil ataupun pimpinan sekolah, kepala sekolah. Nah, yang terakhir akan kita bahas yaitu yang tadi saya sampaikan, yaitu tentang restitusi, di mana pada saat ini materi tentang segitiga restitusi ini berisi tahapan-tahapan apa saja yang harus kita lakukan untuk menerapkan konsep restitusi tadi. Jadi yang pertama, tahapan yang pertama ada yang namanya menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini biasanya guru-guru ketika menghadapi siswa yang membuat kesalahan itu langsung berawal dari marah-marah. Tetapi kalau mengikuti langkah segitiga restitusi ini, pertama orang harus menstabilkan identitas dulu dari peserta didik. Misalnya pertanyaan yang disampaikan, sebenarnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini cuma sebagai contoh, tapi bisa teman-teman guru kembangkan lagi. Baru misalnya di dunia ini kan ada manusia yang sempurna kalau pakai bahasa yang ini, atau enggak? Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi jangan mengawali sebuah pembicaraan untuk menyelesaikan konflik dengan yang namanya marah-marah. Tapi mari kita mulai menstabilkan dulu identitas, buat dulu dia tenang agar percakapan itu juga berjalan dengan baik. Selanjutnya langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita melihat dulu, menyelidiki tindakan-tindakan mana yang salah, tetapi dengan cara-cara yang berbilang halus, tidak dengan marah-marah. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini tergantung kasusnya, pertanyaan yang akan dipilih. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi ada banyak sekali kalau teman-teman gue lihat di jasa di internet atau bahkan pun di platform, banyak contoh-contoh yang mereka buat bagaimana menerapkan segitiga restitusi ini. Yang terakhir adalah kita menanyakan keyakinan kelas. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita belum membuat keyakinan kelas sebelumnya, memang tidak bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi harus buat dulu keyakinan kelas. Dengan begitu kita dapat menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi bagaimana cara menanyakan keyakinan kelas, dan keyakinan kelas sebelumnya belum dibuat. Sebenarnya ini dibuat pada saat awal semester atau awal tahun pembelajaran itu sudah dibuat supaya bisa berjalan sepanjang semester itu. Kan di tiap semester misalnya kita merevisi segala sesuatu tentang keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya. Jadi menanyakan keyakinan kelas ya ini, menanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati sebelumnya. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau kamu mau jadi orang yang seperti apa, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita buat. Jadi ini langkah-langkah dalam kita menerapkan segitiga restitusi. Dan ini bisa saja terjadi tidak secara berurutan, atau tidak harus juga semua unsur ada. Ini tiga
apa langkah-langkah ini harus ada. Bisa saja cuma ada validasi tindakan, menanyakan keyakinan kelas atau menstabilkan identitas atau menanyakan keyakinan kelas. Tetapi yang paling penting ini, yang keyakinan kelas itu harus ada di segitiga restitusi. Jadi penting ini keyakinan kelas untuk dimasukkan dalam kita menerapkan konsep segitiga restitusi. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif. Nanti kalau ada pertanyaan kita dapat sharing bersama-sama. Ada yang mau bertanya? Nanti ada yang mau bertanya? Nah, kita mau diskusi ya sahabat. Diskusi dari tadi kita. Ini PP itu mau datang. Jadi mau diskusi. Bagaimana? Tanggapi. Ya, terima kasih atas kesempatan. Mungkin kalau dari saya tadi berkaitan dengan tolak posisi itu ada di mana? Itu ada apa tadi yang pertama? Bahu. Posisi kontrol. Iya. Ada 5 posisi tak? Nah, ini 5 posisi ini, apakah bisa orang menerapkan itu? Ini 5 terapkan bersama-sama. Ada saatnya orang memang mesti jadi penghukum, misalnya. Tapi ada saatnya juga orang memang mesti hindari itu karena ada anak yang trauma dengan hukuman. Malah ada anak juga yang profesi lurus mesti ada hukuman. Gitu. Jadi apakah bisa orang dengan terpaku cuma di manajer, gitu. Tapi orang mesti keseluruhan itu tetap orang mesti ada. Jadi kalau menurut kita pribadi, yang kita pegang sekarang ini 5 mesti ada kita. Jadi kalau misalnya ada tanggapan atau apa, sanggahan atau apa, boleh silakan. Karena orang di sini kan tujuannya sharing supaya orang boleh tahu oh ternyata kita posisi dengan kita pegang keyakinan sekarang masih salah. Jadi boleh mungkin dari saya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin menanggapi juga apa yang sudah disampaikan oleh Jerry. Kalau dari coba tadi Yang mana? yang tadi yang masih di apa tadi? Nah, jadi ini kalau tadi menurut Jerry masih di kelima ini perlu kan? Nah, kalau menurut pemahaman dari materi walaupun memang mungkin belum orang realisasikan, tapi kalau dari pemahaman kita dari materi yang ada itu mungkin orang boleh coba orang pola apa kalau orang ada di posisi 5 itu tapi dengan kalau menurut kita tadi diangkat dengan cara positif mungkin jadi penghukum tetap tapi dengan positif tentunya bukan biasa orang menghukum tanpa ada apa ya cuma menghukum tapi sampai negatif bilang kalau hukuman cuma berlaku apa tuh nggak lama biasa tuh. Nah, jadi mungkin dari 5 itu mungkin orang bisa tetap ada di situ tapi dengan posisi yang kalau orang biasa yang mungkin masih menghukum yang biasa seperti tadi mungkin orang bisa rubah ke lebih positif tetap menghukum tapi dengan cari bagaimana dan formula supaya bisa positif untuk siswa dan juga hal-hal lainnya mungkin itu terima kasih. Ya, terima kasih untuk Nel Geri dan Nel Angga. Jadi apa yang sebenarnya ditanyakan oleh Nel Geri ataupun yang disampaikan oleh Nel Angga itu juga sudah kami bahas di bulan penggaraan banyak. Langsung pertanyaan yang pertama yang muncul itu, terutama tentang yang sifat-sifat ini penghukum, membuat asal salah. Tetap mesti ada kata banyak yang bertanya begitu tuh. Tetapi mesti ada karena susah kalau di apa yang menerapkan itu. Tetapi memang itulah memang tantangan orang selaku guru. Karena ini dibuat bukan tanpa bukan tanpa dasar.
dan bukan tanpa bukti sama sekali dilakukan, belum dilakukan dan hanya sebatas doa. Ini sudah dilakukan oleh beberapa rekan guru calon, bukan calon lagi, guru penggerak sebelum angkatan kami, dan memang terbukti berhasil. Makanya yang saya sampaikan tadi, kalau Angga bilang penghukum tetapi ke positif, itu semua pasti bukan penghukum DP namanya dia positif, namanya pengajian penghukum tetap seperti itu. Semua berubah antara dia sebagai pembuat rasa bersalah atau teman atau pemantau. Karena kalau penghukum, misalnya kalau Angga saya contoh bagaimana penghukum yang positif. Mungkin orang kasih hukuman bagi dia untuk membersihkan itu. DP, maksudnya dari situ gimana yang bilang kalau tetap ada yang orang sampaikan dari hukuman itu sampai dari mungkin ada yang orang sampaikan kalau tidak akibat saya saya kotor ini atau apa, nah, itu orang harus eksekusi balik ulang jadi mesti bertanggung jawab. Supaya muncul dan merasa tanggung jawab. Makanya itu yang saya sampaikan tadi, ketika dia mengubah dia ke sesuatu yang positif, tetapi semua jadi berubah arti. Dia akan, kalau saya bilang tadi, kalau itu masuk ke itu, otomatis dia sepi, jadi pemantau dia, karena mau menanyakan kembali tuh apa itu konsekuensi kalau konsekuensi karena baca ini. Apakah dia supaya dia mau bikin, dia mau kerjakan? Iya, dia mau arahkan ke situ, tetapi cara mengarahkannya itu tetap semua berubah makna. Bukan lagi penghukum. Kalau penghukum memang DP sifat memang seperti itu, guru sebagai penghukum. Kalau memang mau pasti bukan penghukum DP apa? Konsekuensi berbasis konsekuensi yang tetap di dalam itu ada hukuman apa? Nah, ada tadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi itu apa yang mereka buat, itu yang mereka perbaiki. Kalau penghukum, mereka coba diberikan hukuman misalnya bagi dia tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi itu tetap semua berubah arti, bukan lagi sebagai penghukum. Jadi semua tak pindah di posisi, bukan lagi sebagai penghukum kita. Makanya tadi memang ini apa yang Nirgiri juga bilang tadi tentang menggabungkan ini 55 ini. Apa mau bilang? Kalau tuh orangnya enggak bilang harus memiliki pendirian ya. Mau di mana tuh orang di posisi kontrol, harus memiliki pendirian di mana tuh orang ingin mengambil posisi kontrol. Nah, posisi kontrol jadi memilih salah satu posisi. Kalau menggabungkan mungkin, kalau yang ditanyakan ke yang menyusun modul ini, yang memberikan materi kepada kami, bisa saja kita menggabungkan yang positif ini, yang teman, pemantau atau manajer. Tapi kalau mau melibatkan ini yang negatif ini pasti tidak bisa. Tidak bisa, karena memang ada dampak psikologis. Walaupun Tuhan kelihatan sudah diperbaiki kesalahan tersebut, tetapi secara psikologis pasti akan meninggalkan bekas kepada peserta didik. Misalnya tentang penghukum ini akan ada ya tadi DP akibat-akibat kalau kita baca bersama-sama. Ini mengulangi kesalahan, berulang kali perilaku menjadi agresif. Karena kalau pengalaman kita menghadapi siswa yang seperti ini kan pastinya di tiap angkatan kan beda-beda kan DP siswa, termasuk yang kemarin gak urus Vicky itu memang dia berbuat kesalahan. Kemarin apa DP kasus kayak gitu? Nah, itu lebih beda. No? Kalaupun kasus berkelahi itu Pak, kalau udah sesuatu yang tidak dapat diduga, orang bilang beda. Kalau kenakalan yang bolos, itu kan direncanakan. Dengan perkelahian ada yang jadi korban, ada yang jadi pelaku. Kalau di posisi sebagai korban, misalnya di bawah jalan, atau ketika memisahkan teman kemudian dia di apa. Jadi melihat dari berbagai sudut pandang kan, kalau itu kesalahan itu. Tetapi kalau dipikir sendiri dari pembicaraan, karena sudah nampak gitu,
melakukan yang namanya ini pendekatan sebagai teman, walaupun memang masih ada menyisakan sedikit dampak negatif, walaupun sudah dikategorikan faktor yang positif, karena di sini itu dampak kan apa tadi, tergantung. Jadi kalau guru yang apa tadi bilang, oh terapi jangan, mana tadi ada jangan, memang apa bagus itu no. Kalau sebagai teman di resiko itu no, ketergantungan. Jadi cuma kali ini anggap jam dan dia jadi tergantung. Tetapi sudah lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Itu katanya kemarin kasus apa perkelahian kok. Tak kira bolos atau apa. Karena kalau dia malas masuk, aku sudah diperbaiki dengan pendekatan seperti teman. Artinya kami memberikan kepercayaan lebih kepada dia terhadap sesuatu, misalnya dalam di kelas. Vicky, lihat aku ke teman-teman yang di apa, jadi angkatkan dia sebagai teman di dalam kelas. Nah, terbukti efektif, berhasil. Soalnya dia bolos, dia minta isi saja di kelas dan lain sebagainya. Yang penting konsisten teman-teman kalau melakukan itu. Jadi bangun terus komunikasi dengan dia. Kalau kita memang saat ini posisi dengan dia sebagai teman, konsisten. Jadi tegur-tegur, sering aku tegur-tegur dia, dan banyak lagi model-model yang. Tapi kalau hukum itu, saudara bukti terus berapa kali apa hukum bagian? Apa kepala sekolah sebagai orang tua ini, bahwa cuma ulang-ulang itu kesalahan ini serta pakai pendekatan teman, jadi so aktif dan di kelas, malahan dia terakhir kali dia keluar dari apa ya, masih tergantung kata mau babi dan lain sebagainya. Kalau pakai itu contoh yang kami lakukan dan terbukti berhasil sebagai teman. Tapi kalau penghukum kita lihat seberapa kali dia kasih hukuman pada dia, lalu soal gimana-mana yang tak berhasil. Mas sebagai teman pada dia ada rasa bersalah atau orang kalau dia tidak mau apa ya. Jadi itu kita rasa kalau mau digabungkan semua itu pasti tidak akan berhasil. Kalau kita berbagi, kan tujuan mereka mengajar salah satunya adalah pembelajaran yang berintegrasi. Jadi orang yang boleh lakukan sama itu setiap pribadi. Jadi kalau menurut kita ini 5 ini, karena kita berparadigma kan belum tahu kalau beda yang sering kegiatan. Nah kita berparadigma sekarang, kita masih pegang. Misalnya ada anak yang cocok, kita sebagai posisi apa di antara ini? Apakah kita sebagai manajer atau sebagai pemantau, sebagai teman? Kita akan memperlakukan sama semua untuk setiap peserta didik yang ada dalam kelas. Makanya mungkin karena kita berparadigma ini yang belum sama dengan yang seikut kegiatan, makanya tentang penghukum beda arti antara yang seikut kegiatan begitu dengan orang yang berdua. Baru jadi orang bersyukur karena itu sudah ada. Jadi orang berkonsep hendaknya sebentar sesama-sama pengertian penghukum apa, pengertian membuat rasa bersalah apa. Kalau orang sesatu konsep, kemungkinan besar orang boleh bersama. Kalau misalnya orang masih beda-beda, kemungkinan kita masih bertahan dengan paradigma atau keyakinan masing-masing. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Ya, terima kasih Media. Jadi itu memang sama nih. Tantangan guru penggaya itu bagaimana menyamakan satu pikiran semua. Artinya bisa berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Karena seluruh program sebaik apapun pemerintah susun, namanya tidak ada kerjasama kolaborasi dari semua pihak, tetap tidak akan jadi, sulit akan terjadi. Makanya memang sangat penting disampaikan oleh Media itu pentingnya ada kolaborasi antara orang semua. Dan jujur, kalau kita ada ego ini, itu pemahaman yang salah selama ini tak bawa-bawa sampai sekarang. Misalnya soal disiplin tadi itu, sebenarnya disiplin mendisiplinkan, memberikan kesadaran kebermanfaatan itu kepada peserta didik, bukan orang ancam dengan hukuman. Misalnya tadi itu tersampaikan di awal. Kalau ada sepatu hitam mau bukan sepatu, orang yang bilang manfaat itu kepada peserta didik. Jadi mendisiplinkan dengan tekanan, bukan karena kesadaran dari peserta didik. Jadi itu kan seringkali tabel orang mindset dekat orang juga kali dulu tidak rasa nyaman loh kalau dia bilang mau begini, kalau dia bikin ini mau dapat ini misalnya tanda tangan apa, dia rasanya tidak nyaman dan karena tidak muncul dari kesadaran orang diri. Dekat tadi itu penghargaan kok itu kalau dilakukan secara menerus jadi ketergantungan. Jadi penghargaan itu memang
ada baiknya, bukan semua negatif. Tetapi di bicara pemberian penghargaan itu tuh jangan dilakukan secara terus-menerus sehingga mengakibatkan sebuah ketergantungan bagi peserta didik atau bagi tuan guru-guru juga kali. Kalau habis motivat, habis biasa-biasa, padahal boleh bikin lebih luar biasa tuh. Makanya itu kalau teman-teman guru masih ingin belajar tuh filosofi KHD kan sudah dijelaskan tuh di situ bahwa guru itu diibaratkan sebagai seorang petani, siswa DP benih, tani itu adalah sekolah. Jadi semua yang mengintervensi tanah dan apa itu adalah seorang guru. Jadi kalau tanah saya, orang boleh upayakan menjadi tanah yang lebih baik. Makanya itu yang saya bilang kemarin, bagaimana membuat sekolah itu nyaman bagi siswa. Jadi ibaratnya memang sebagai tanah, bagaimana benih itu bisa tumbuh subur di tanah itu. Artinya siswa sebagai benih, tanah itu sebagai sekolah. Jadi bagaimana siswa dan sekolah itu bisa saling nyaman dan bisa saling care, sehingga biar merasa mau pulang saja di rumah rasa kagak masih ada di sekolah. Dan jadi bagaimana tantangan tuan guru itu menciptakan suasana yang menyenangkan bagi peserta didik. Jadi menyiapkan tanah yang baik sebagai petani dan menjaga tumbuh kembang dari benih itu atau menjaga tumbuh kembang dari peserta didik. Dan untuk yang berdiferensiasi ini mungkin yang saya sampaikan kepada sekolah kemarin, belum ada guru yang melakukan asesmen diagnostik. Itu sangat penting di awal semester itu, mengawali itu dengan pertanyaan-pertanyaan mungkin. Makanya kali kalau wawancara mungkin dikembalikan ke wali kelas masing-masing mungkin untuk wawancara kan dari wali kelas boleh ambil awal dibagikan kepada guru. Nah mungkin tiap guru membuat asesmen diagnostik di kelas yang diatur. Bisa saja data dari wali kelas kemudian dibagikan kepada guru-guru yang akan mengajar di kelas itu agar sudah memiliki begini sebenarnya model yang harus saya buat, model pembelajaran yang saya buat atau pembelajaran yang dirancang seperti apa. Jadi sangat penting itu asesmen diagnostik. Ada lagi? Baik, terima kasih rekan-rekan guru untuk waktu dan antusiasnya dalam mengikuti kegiatan di saat ini. Yang saya sampaikan kiranya dapat bermanfaat bagi teman-teman guru dan kiranya apa yang didapat boleh dibahaskan juga kepada rekan-rekan guru yang lain dan boleh dilaksanakan dalam kita melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah ini. Sekian dan terima kasih.